Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Sohib. Saya Zubaidah. Saya Febri Sri Herlianti. Kami dari Kelompok 2 CKP Angkatan 8 Kota Semarang. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zubaidah, apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sohib. Alhamdulillah hari ini sehat Pak Sohib. Bu Zubaidah hari ini ada waktu luang ya, tidak ganggu Bu Zubaidah ya. Betul Pak Sohib. Oke Bu Zubaidah, baiklah Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching, betul nggih? Betul Pak. Oke, baiklah Bu Zubaidah. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Zubaidah. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada siang hari ini. Nah, Ibu Zubaidah, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Dan nanti bagaimana Ibu Zubaidah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan apakah coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Dan jangan lupa ya Bu Zubaidah, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Zubaidah adalah kompetensi apa yang kira-kira Ibu Zubaidah akan Ibu Zubaidah kembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini Bu Zubaidah. Baiklah Pak Sohib, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah kompetensi inti coaching tentunya. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Seperti itu Pak Sohib. Oke, berarti seperti itu Bu Zubaidah ya. Baiklah, jadi Ibu Zubaidah akan mengembangkan 3 kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Zubaidah, di antara ketiga kompetensi tadi yang telah Ibu Zubaidah inginkan dan Ibu Zubaidah sebutkan, menurut Ibu Zubaidah secara spesifik yang ingin Ibu Zubaidah observasi dan ingin kembangkan itu yang mana kira-kira Bu Zubaidah? Begini Pak Sohib, menurut saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Sohib. Oh, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu Zubaidah kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Zubaidah ya. Iya, nah, Pak Sohib. Kira-kira indikator kecapaiannya itu seperti apa Bu Zubaidah? Untuk indikator keterampilan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat mengetahui cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Seperti itu Pak Sohib. Oh, baik Bu Zubaidah. Untuk indikator ketercapaiannya adalah coachee nanti dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baiklah Bu Zubaidah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bu Zubaidah melakukan proses coachingnya dengan coachingnya dengan baik. Setelah coaching nanti selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Zubaidah ya. Baik Pak Sohib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum Bulian. Selamat siang. Bagaimana kabar Bulian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Subaida, selamat siang. Alhamdulillah saya baik Bu hari ini. Baik, Bulian. Kira-kira apa yang akan dibicarakan pada hari ini, Bulian? Begini Bu Subaida, saya itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Mungkin lebih tepatnya dikatakan curhat ya Bu ya. Saya itu ada beberapa kendala tentang anak-anak yang tidak bersemangat belajar di kelas Bu, di kelas saya begitu. Nah, seperti itu. Baiklah. Jadi, siang ini Bulian akan berbicara tentang kendala pada anak-anak yang tidak semangat belajar di kelas. Seperti itu, Bulian. Dari percakapan ini, apa yang ingin Bulian dapatkan? Betul Bu, jadi yang ingin kita bicarakan atau saya bicarakan itu tentang anak-anak yang tidak bersemangat Bu. Harapan saya setelah percakapan ini itu kita mendapatkan solusi. Hal terbaik apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak supaya bisa semangat belajar lagi di kelas, khususnya kelas IPA begitu Bu. Baiklah, terima kasih sudah berbagi, Bulian. Jadi pada siang ini, kalau saya ambil dari percakapan Bulian, Bulian ingin mendapatkan solusi yang baik dalam permasalahan anak-anak yang tidak bersemangat belajar di kelas Bulian. Nah, menurut Bulian, dari pengamatan Bulian, siswa yang bersemangat belajar di kelas yang seperti apa yang Bulian lihat? Menurut saya nih Bu, anak-anak yang bersemangat di kelas itu ketika pembelajaran itu mereka wajahnya sumringah. Jadi ada guru datang menyambut itu udah sumringah. Kemudian ketika pembelajaran itu ceria dan selalu aktif dalam pembelajaran begitu Bu. Jadi murid yang wajahnya sumringah, ceria, dan aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Bulian? Ya, betul sekali Bu. Sekarang mari kita coba identifikasi kalau misalkan murid yang seperti itu dikatakan berhasil, nilainya adalah 10, berarti kondisi siswa Bulian itu sekarang berapa kalau dinilai dari skala 1 sampai 10 tersebut Bulian? Kalau saya pikir-pikir mungkin levelnya tuh Bu, karena satu kelas itu heterogen, mungkin yang semangat 1 atau 2, kemudian yang 30 tidak semangat, mungkin di level 5 kali ya Bu ya? Baiklah, saya paham. Misalkan untuk kondisi 10 masih susah, perlukah ada sesuatu hal yang Bulian lakukan? Bantuan atau ide mungkin Bulian wujudkan agar anak bisa mencapai ideal di angka 10 itu tadi, Bulian? Sangat perlu sekali Bu, untuk bisa mencapai angka 10 itu, sangat perlu bantuan gitu. Jadi berdasarkan pengamatan saya dan analisis yang saya lakukan itu, anak-anak yang tidak bersemangat di dalam kelas itu bisa jadi, karena pengaruh mata pelajaran yang sulit atau pengaruh gurunya yang, tidak atau kurang baik dalam mengajar begitu. Baik, Bulian. Adakah peluang atau kemungkinan yang Bulian akan lihat seperti itu, Bulian? Ada Bu, mungkin dengan cara, saya melihat, anak-anak atau menyelenggarakan pembelajaran diferensiasi Bu, dan pembelajaran sosial emosional. Jadi paling tidak saya mengembalikan semangat anak-anak supaya mereka bisa belajar dengan penuh lagi untuk, belajar materi IPA begitu. Baik, Bulian. Dan sekarang bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul? Seperti itu, Bulian. Untuk hambatannya mungkin, tidak semua anak-anak itu yang pertama bisa langsung fokus Bu. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional itu, tidak semua anak-anak itu bisa langsung, mengikuti teknik mindfulness. Kemudian yang kedua, untuk penyelenggaraan pembelajaran diferensiasi yang mana satu kelas itu heterogen, kita butuh waktu yang lebih banyak, sedangkan kita ketemu anak-anak itu 1 minggu mungkin hanya beberapa jam begitu Bu. Itu permasalahan atau hambatannya. Nggih, Bulian. Kemudian bagaimana menurut Bulian, apakah solusi yang bisa diterapkan seperti itu, Bulian? Solusi yang bisa diterapkan mungkin saya, dengan cara
bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua, Bu. Jadi terutama saya koordinasi dengan wali kelas dan guru BK begitu. Baik, itu suatu langkah yang positif. Bagaimana Bu Lian merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Lian? Saya berencana yang pertama nanti saya menghubungi guru BK dan wali kelas menyampaikan tujuan saya, begitu kemudian saya akan meminta data profil belajar siswa termasuk gaya belajarnya, kesulitan belajarnya berdasarkan rapat sebelumnya dan juga terkait dengan minat belajarnya siswa begitu. Nanti kalau sudah saya akan coba merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan sosial emosional. Begitu, Bu. Baik, Bu Lian. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini seperti itu? Mungkin prioritas utamanya adalah mendapatkan tadi data profil belajar siswa dengan cara berkolaborasi dengan BK dan guru BK dan wali kelas begitu, Bu. Dari rencana itu kan kemudian kita bisa mengatur langkah selanjutnya termasuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid begitu. Baik, itu adalah langkah yang bagus. Bagaimana dengan jangka waktunya, Bu Lian? Harapan saya dalam waktu dekat ini, minggu ini, saya sudah dapat datanya, maksimal minggu depan lah Bu, saya usahakan dapat data siswa, kemudian saya langsung merencanakan proses pembelajarannya dan langsung coba mempraktikkan di salah satu kelas yang tingkat semangat belajarnya itu paling rendah di antara kelas yang lain begitu Bu. Bagus sekali, Bu Lian. Bagaimana Bu Lian akan mengukur untuk keberhasilan rencana tersebut ini, Bu Lian? Keberhasilannya bisa saya lihat dari jurnal catatan saya, Bu. Jadi ada berapa banyak siswa yang berubah. Jadi sebelumnya saya akan catat dulu nih dari 32 siswa di kelas itu berapa anak yang kurang semangat. Kemudian setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu ada berapa perubahan yang wajahnya jadi sumringah. Kemudian mereka tetap aktif menyampaikan pendapat, jadi mereka sudah tidak takut lagi, saya takut salah begitu, tidak. Jadi mereka aktif begitu, Bu. Dari catatan saya nanti saya hitung kalau ada perubahan minimal ada satu anak yang berubah itu berarti sudah berkembang begitu, Bu. Itu hebat sekali ya. Emang benar hebat Bu Lian seperti itu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu Lian ya. Bagaimana cara Bu Lian untuk berencana menghadapinya? Seperti itu Bu Lian. Saya mungkin punya plan B ya Bu. Jadi dari solusi saya yang pertama kalau tidak berhasil atau gagal, yang kedua saya mungkin lebih mengeratkan hubungan dengan orang tua terkait mungkin permasalahan belajar di rumah dan juga merangkul atau berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Jadi saya tahu nih data ketika pelajaran matematika tuh dia seperti apa begitu. Kemudian pelajaran bahasa Inggris katakanlah dia seperti apa. Apakah sama di semua mapel atau hanya di mapel IPA begitu. Wah, terdengar bagus. Kemudian bagaimana untuk komitmen Bu Lian terhadap rencana aksi ini, Bu Lian? Untuk komitmen saya akan benar-benar berkolaborasi dengan rekan guru dan mendapatkan data. Jadi paling tidak minimal minggu ini saya dapat data, terus mencoba berusaha mempraktekkan pembelajaran tadi meskipun mungkin dalam pelaksanaannya banyak hambatan begitu, Bu. Baik, Bu Lian. Kemudian siapa atau mungkin yang bisa membantu Bu Lian dalam menjaga komitmen tersebut, Bu Lian? Menurut saya yang bisa membantu saya menjaga komitmen ada dua. Yang pertama guru BK, yang kedua wali kelas. Jadi sebenarnya kita untuk penilaian sikap itu juga saling bekerja sama antara guru mapel, guru BK dan wali kelas. Jadi nanti kita bersama-sama saling mengingatkan komitmen ya. Jadi biar kita tahu nih sudah berkembang ke level berapa begitu. Apakah bisa mencapai di angka lebih dari 5 begitu, apa bahkan menuju ke angka yang mau 10 begitu, Bu. Baik, Bu Lian. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini nanti, Bu Lian? Untuk tindak lanjutnya, yang pasti saya akan melakukan rencana tadi ya Bu, koordinasi kemudian mempraktekkan. Kemudian yang kedua saya akan mencoba memantau perkembangan dari catatan jurnal saya, terus nanti mungkin saya akan diskusi lagi nih, ketemu lagi dengan Bu Subaidah gitu.
Itu hebat sekali, Bulian. Saya percaya Bulian bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bulian butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi, Bulian. Siap Bu Zubaida, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya bersyukur alhamdulillah, terima kasih atas dukungan dan kesediaan Bu Zubaida mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Sama-sama Bulian, tidak ada masalah. Bulian, semoga rencana aksi ini akan membawa perubahan positif terkait dengan siswa yang tidak bersemangat dalam belajar di kelas nantinya. Ya amin Bu, amin. Terima kasih sekali lagi pokoknya Bu Zubaida. Sama-sama Bulian, tetap semangat dan kerja keras ya Bulian ya. Ya, siap 45 Bu. Sampai jumpa Bu Zubaida. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bulian, terima Ya, ya Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sohib. Bu Zubaidah tadi sudah melakukan coaching terhadap Bulian ya. Iya, Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal, Bu Zubaidah. Di antaranya, apa saja yang sudah Ibu Zubaidah lakukan pada saat tadi melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Zubaidah inginkan? Baik Pak Sohib, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan mengakhiri percakapan. Sehingga dengan alur Tirta tersebut bisa menggali Koci menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang akan dihadapinya. Seperti itu Pak Sohib. Oke, menurut saya sebagai observer, yaitu proses coaching tadi antara Gus dan Coach tadi sudah berjalan dengan baik, sangat istimewa dan sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Zubaidah sudah menggali tentang pertanyaan-pertanyaan dari Bulian sehingga bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat Bulian dan bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Dan coaching tersebut tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan yang sudah sangat bagus Bu Zubaidah. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Zubaidah kembangkan setelah Bu Zubaidah tadi melakukan coaching kepada Bulian? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu Pak Sohib. Oke Bu Zubaidah, semoga kedepannya kita, terutama saya dan Bu Zubaidah juga, itu bisa melakukan coaching dengan lebih baik Bu Zubaidah ya. Demikian observasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat Bu Zubaidah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Sohib. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bulian, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu Zubaidah. Baiklah Bulian, hari ini apakah akan melaksanakan coaching? Betul begitu Bulian ya? Betul Bu Zubaidah, kita akan melaksanakan kegiatan coaching Bu. Baiklah Bulian, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bulian ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Bulian, pada coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai
Coach dan Koci, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci? Dan jangan lupa yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertama yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Baiklah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lian adalah kompetensi apa yang akan Bu Lian kembangkan pada coaching hari ini, Bu Lian, seperti itu. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, begitu. Baiklah, jadi Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Lian di antara ketiga kompetensi tadi, yang mana menurut Ibu yang secara spesifik ingin Ibu Lian kembangkan atau observasi seperti itu, Bu Lian? Yang ingin saya kembangkan, sebenarnya kalau bisa tiga-tiganya, Bu. Cuman yang sekarang mungkin difokuskan itu ya, Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu ya. Jadi ketiganya kompetensi yang ingin Ibu Lian kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Seperti itu, Bu Lian ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa, Bu Lian? Indikator ketercapaian saya itu yang pertama keterampilan saya nanti sebagai coach ya, dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa mengidentifikasi permasalahannya. Dari permasalahan yang teridentifikasi sendiri nanti mereka bisa mendapatkan solusi begitu, Bu, dari permasalahan yang mereka dapat. Jadi nanti saya menggali potensi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu. Baik, Bu Lian. Untuk indikator ketercapaian adalah coach dapat menemukan solusinya sendiri atau permasalahannya. Baiklah, Bu Lian, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Lian melakukan proses coaching dengan coach dengan baik. Setelah coaching selesai nanti, kita akan ngobrol-ngobrol kembali seperti itu, Bu Lian. Terima kasih, Bu Lian. Silakan. Ya, terima kasih juga Bu Zubaidah. Ini saya langsung melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Sohib ya. Pak Sohib, apakah sudah di sini ya, Pak Sohib? Ya, sudah Ibu. Ya, alhamdulillah Pak Sohib. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sohib? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah, Pak Sohib hari ini kondisinya sedang tidak terganggu dengan kegiatan yang lain ini ya Pak ya? Kelihatannya tidak Bu, lagi santai gitu Bu. Baik, ini kita akan ngobrol sebentar ya Pak ya terkait sesuatu. Mungkin Pak Sohib katanya mau ada cerita sesuatu gitu dengan saya. Mau cerita apa ya Pak ya? Iya Bu, ini kan saya ada permasalahan di sekolah saya. Ini sekolah saya itu ada siswa bahkan lebih dari 50%-nya itu siswa sering terlambat Bu. Terlambat ke sekolah sehingga dengan adanya ini saya ingin mencari solusi sehingga anak-anak bisa datang tepat waktu ke sekolahan Ibu. Semacam itu Bu Lia. Oh baik, berarti pembicaraan kita mengenai permasalahan ada banyak siswa, bahkan sekitar 50-an itu kurang disiplin dengan datang terlambat ke sekolah begitu ya Pak ya? Iya betul Bu Lia. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Pak Sohib, apa yang ingin Pak Sohib capai dari pembicaraan kita ini? Itu saya ingin mencapai agar bisa mencapai solusi yang terbaik agar anak-anak itu bisa datang ke sekolah, datang tepat waktu Bu Lia, sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang terjadi di sekolahan gitu Bu Lia. Oke, berarti nanti kita akan cari solusinya begitu ya Pak ya. Iya. Ke situ saya mau minta Pak Sohib nih
kira-kira Pak Sohib dari permasalahan yang ada, Pak Sohib bisa memahami situasi yang terjadi enggak, Pak? Ya, saya bisa memahami, Bu. Bisa memahami situasi yang ada di sekolahan saya, Bu. Gitu. Begitu. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar nih Pak Sohib ada di posisi berapa yang sekarang ini? Kalau saya melihat dengan banyaknya siswa yang datang terlambat ke sekolahan, itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira ya di angka 5, Ibu. Oh begitu, berarti Ya, masih betul. separuhnya gitu ya Pak ya. Dari angka 5 tersebut kira-kira tujuannya Pak Sohib mau menaikkan ke angka berapa ini Pak kira-kira? Ya kalau bisa sih di angka 9 sampai 10, Bu. Oh Ya, luar biasa, Masya Iya, Allah. iya, iya. Ya Pak Sohib, saya mengerti semangatnya Pak Sohib, namun Iya. saya mau tanya nih, menurut Pak Sohib bagaimana cara mengatasi masalah ini begitu supaya Pak Sohib bisa mencapai di angka 9 atau 10 begitu? Ini saya sudah bekerja sama dengan guru, kemudian juga guru juga sudah mencoba untuk memberikan pemahaman. Kemudian dengan pemahaman itu ada beberapa siswa yang sudah mencoba untuk bisa memperbaiki tentang kebiasaan supaya anak itu tidak terlambat sehingga anak-anak itu bisa. Oh ya, baik Pak Sohib. Apakah dari yang barusan Pak Sohib sampaikan adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Sohib lihat begitu untuk mendapatkan solusi begitu? Kelihatannya mungkin dengan cara melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa itu lebih termotivasi supaya datang ke sekolahan itu tidak terlambat dan bisa tepat waktu, Bu Lian. Oh begitu, ya. Itu ide bagus sih Pak ya. Kira-kira dari peluang dan kemungkinan itu kan pasti ada tantangan atau hambatan ya Pak ya. Iya betul. Menurut Pak Sohib, bagaimana Pak Sohib mengidentifikasi hambatan yang muncul begitu dan bagaimana cara menangani hambatan tersebut? Ini saya lihat bahwa dari hambatan ini ada beberapa faktor. Di antaranya adalah jarak rumah siswa ke sekolahan itu jaraknya ada yang lumayan jauh. Bahkan ada yang 5 km sampai 6 km, ada yang perbatasan dengan Demak, yaitu ada di Kebon Batur, kemudian di Pucang Gading dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya adalah kendala transportasi yang membuat siswa itu sulit dan datang tepat waktu, Bu Lian, semacam itu. Baik, berarti hambatannya itu tadi ya Pak, jarak rumahnya jauh dan mungkin kendala dari transportasi ya Pak ya. Jauh itu Pak kalau SD 5 sampai 6 kilo ya Pak ya. Iya betul. Nah, ini menurut Pak Sohib dari hambatan dan peluang tadi dari dua itu kan pasti ada hal yang bisa dipertimbangkan ya Pak ya. Nah, menurut Pak Sohib bagaimana Pak Sohib melihat adakah solusi yang bisa diterapkan dari pertimbangan peluang dan hambatan tadi, Pak? Kelihatannya kalau saya nanti rencananya itu solusinya adalah melibatkan orang tua agar lebih aktif lagi dan mungkin juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat siswa itu datang antusias ke sekolah, Bu. Sehingga anak-anak itu nanti akan bisa antusias ke sekolah, kemudian melibatkan orang tua, kita rencana mau kita kumpulkan, mau kita kasih pengarahan dan sebagainya untuk bisa bekerja sama sehingga anak-anak ini biar senang untuk bisa datang ke sekolah lebih awal, begitu Bu Lian. Oh iya, itu suatu langkah yang positif ya Pak ya. Bagaimana Pak Sohib bisa merencanakan hal ini begitu untuk bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan Pak Sohib begitu? Rencananya adalah saya ingin berencana itu bekerja sama dengan guru, kemudian pihak-pihak sekolah, baik itu dengan kepala sekolah terutama, memberikan masukan, kemudian dengan komite sekolah, kemudian juga melibatkan orang tua, kemudian juga melibatkan siswa dalam kegiatan ini. Sehingga nanti saya akan mengadakan kegiatan yang menyenangkan. Sehingga nanti anak-anak akan lebih tertarik, Bu. Tertarik datang ke sekolah
untuk bisa datang tidak terlambat, untuk datang bisa lebih waktu dan lebih awal. Semacam itu Bu Lian kiranya Bu Lian. Oh iya, berarti rencananya Pak Sohib itu tadi bekerja sama dengan guru dan orang tua ya Pak, yang melibatkan siswa untuk mengadakan kegiatan yang menyenangkan begitu, sehingga memotivasi anak untuk berangkat ke sekolah. Nah, dari hal ini apakah ada prioritas tertentu dalam melaksanakan rencana ini Pak? Prioritas saya nanti adalah saya akan yang pertama adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Ini akan saya libatkan. Setelah itu kita bisa menciptakan mungkin aturan-aturan yang menarik, kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga anak ini akan lebih tertarik dengan sekolahan dan akan menjadikan sekolahan ini benar-benar rumah kedua mereka. Begitu Bu Lian. Wah, itu langkah yang bagus Pak. Terus kalau berkaitan dengan jangka waktu, kira-kira bagaimana ya Pak ya jangka waktunya? Saya berharap ini dalam 1 bulan ini akan ada kenaikan terobosan, akan ada kenaikan persentase dari anak yang tadi asalnya yang datang terlambat 50%, dalam 1 bulan ini saya mengharapkan anak yang terlambat itu kurang lebih ya 20% lah Bu. Nanti harapannya 2 bulan, 3 bulan tersebut nanti sudah tidak ada anak yang terlambat lagi ke sekolahan, seperti itu Bu Lia. Oh iya, terus dari situ bagaimana Pak Sohib bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Sohib sampaikan tadi? Saya mengukurnya nanti adalah dengan melihat seberapa banyak datang yang bisa hadir dan tepat waktu. Dan bagaimana semangat anak-anak itu tadi bisa mengikuti pelajaran di sekolahan Bu. Jadi ukurannya adalah itu, anak lebih sedikit yang tidak datang ke sekolah, yang datang yang tidak telat, kemudian tepat waktu dan lebih bersemangat. Seperti itu Bu Lia. Oh iya, jadi ukuran keberhasilannya nanti anak-anak yang terlambat berkurang begitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Itu suatu tujuan yang hebat ya Pak ya? Iya, betul. Itu tadi kan setiap tujuan yang kita capai dengan rencana yang ada kan pasti ada tantangan ya Pak. Bagaimana Pak Sohib berusaha menghadapi tantangan yang ada tadi begitu? Begini Bu, saya nanti akan mencoba untuk berpikir tentang alternatif solusi jika langkah awal saya tadi itu tidak berjalan dengan lancar. Saya akan berbicara dengan guru, stakeholder, dengan rapat sekolahan, akan mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Terutama ini nanti kita juga akan meminta kepala sekolah untuk memimpin rapat, kemudian masukannya seperti apa, sehingga nanti alternatif A kalau udah bisa kita cari alternatif B, alternatif B kalau udah bisa kita cari alternatif C dari masukan-masukan dari semua pihak. Semacam itu Bu Lian. Iya, bagus berarti ya Pak ada kolaborasi semacam itu ya Pak ya. Betul. Bagaimana komitmen Pak Sohib untuk menjalankan rencana ini Pak? Saya akan berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras Bu, agar siswa datang lebih disiplin dan bisa datang tepat waktu. Dan ini mau tidak mau nanti saya harus memberikan contoh suri teladan kepada mereka, datang lebih awal daripada mereka, begitu Ibu. Iya, kira-kira nih Pak, supaya apa yang kita rencanakan itu berhasil, adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Pak Sohib menjalankan komitmen ini ya, atau hal apa sih yang bisa menjaga komitmen Pak Sohib dalam merencanakan hal ini begitu? Saya ini mengharap adanya semua guru, kemudian orang tua juga. Saya mengharap pasti ini mereka akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Seperti itu Bu. Jadi saya akan minta dukungan dari orang tua, minta dukungan dari semua guru, dan minta dukungan terhadap semua karyawan yang ada di SD negeri saya. Begitu Ibu Lian. Oh iya, baik Pak Sohib. Terus terkait dengan hal ini, bagaimana tindak lanjut Pak Sohib setelah sesi coaching ini selesai nih Pak? Rencana saya akan terus-menerus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bu Lian terutama apabila nanti diperlukan untuk diskusi-diskusi selanjutnya Bu Lian. Oke, siap Pak Sohib. Nanti saya tunggu ya Pak ya. Pak Sohib, terima kasih banyak Bu Lian. Diskusi ngobrol. Ya, dan ini Pak, saya percaya Pak Sohib bisa melaksanakan rencana ini ya Pak ya. Ya Bu, insya Allah. Tetap semangat saya Bu, insya Allah.
Terima kasih Bu Ya, Lia. pokoknya apapun yang terjadi, selalu ada orang-orang terdekat yang siap mendukung Pak Sohib, itu Ya, pasti. terima kasih Bu Lia, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Sohib. Iya, Sampai jumpa. semangat, semangat. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zubaidah. Bulian, tadi sudah melakukan coaching terhadap Bapak Sohib, betul begitu, Ibu? Ya, betul, betul, Bu. Baiklah, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa hal. Di antaranya adalah, apa saja yang sudah Ibu Lian lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tersebut, Bu Lian? Untuk hal yang sudah saya lakukan selama kegiatan coaching untuk mencapai indikator tadi, yang pertama saya mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus sebelum mendengarkan aktif saya menanyakan kabar terlebih dahulu ke coachingnya begitu supaya untuk proses coachingnya itu dalam kondisi kesadaran penuh begitu atau menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian tadi saya memberikan pertanyaan berbobot begitu sesuai dengan alur tirta begitu. Baik, Bu Lian. Menurut saya sebagai observer atau pengamat, yaitu proses coaching tadi sudah saya catat ya antara coach dan coachee tadi sudah berjalan dengan baik seperti itu, sesuai dengan alur tirta dan juga Ibu Lian sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Sohib. Sehingga Pak Sohib bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat Pak Sohib dan bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut seperti itu, Bulian. Dan coaching tersebut tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya, Bulian ya. Sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu Lian kembangkan setelah Ibu Lian melakukan coaching tadi, Bulian? Kompetensi saya yang ingin saya kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi itu Bu untuk memberikan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya kembangkan lagi Bu supaya bisa lebih menggali potensi si coachee begitu. Jadi begitu, Bulian. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akan tutup sampai di sini dulu, Bulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Zubaidah. Terima kasih kembali, Bulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sohib. Apa kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lian. Alhamdulillah baik, hari ini sehat. Bu Lian juga sehat ya, Bu Lian ya? Alhamdulillah sehat, Pak Sohib. Baik, Pak Sohib, hari ini Pak Sohib akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Betul, betul Bu Lian, betul sekali Bu Lian. Ya, baik Pak Sohib, karena di sini Pak Sohib sebagai coach, begitu. Jadi sebelum kegiatan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sohib. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian di sini Pak Sohib akan mengamati dan menilai coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum begitu. Dan bagaimana Pak Sohib memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan apakah coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya dengan baik begitu. Dan jangan lupa ini yang paling penting, jadi apa yang Pak Sohib lakukan di proses coaching ini apakah sesuai dengan prinsip coaching dan paradigma berpikir coaching begitu ya. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Baiklah, pertanyaan yang pertama Pak Sohib, saya akan bertanya kepada Pak Sohib,
kompetensi apa yang akan Pak Sohib kembangkan pada proses coaching hari ini? Oke, Bu Lian. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu satu, yaitu untuk kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Ya. Baik Pak Sohib, berarti pada kesempatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan Pak Sohib kembangkan. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot ya Pak Sohib ya. Betul Bu, betul. Ya, Pak Sohib, di antara ketiga kompetensi yang Pak Sohib sebutkan tadi, menurut Bapak secara spesifik kompetensi mana nih yang Pak Sohib ingin diobservasi dan dikembangkan? Menurut saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Lian. Baik Pak Sohib, berarti kali ini saya akan menilai Pak Sohib, mengobservasi Pak Sohib di bagian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Pak Sohib ya? Ya, betul Bu Lian. Ya, menurut Pak Sohib, indikator ketercapaian dari kompetensi tadi itu apa Pak Sohib? Indikator keterampilan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coach nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat mengetahui bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui langkah-langkahnya, Bu Lian. Baik Pak Sohib, jadi indikator ketercapaiannya itu intinya coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Pak ya? Betul. Ya, baik Pak Sohib, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan setelah ini Pak Sohib bisa melakukan proses coaching, nanti saya nilai prosesnya begitu. Kemudian setelah proses coaching ini nanti kita kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Lian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zubeda. Gimana kabarnya siang hari ini, Bu Zubeda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Sohib. Oke, kelihatannya ini Bu Zubeda mau ngomong-ngomong sebentar dengan saya ya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Bu Zubeda? Iya Pak Sohib, begini, saya itu ada beberapa kendala yang akan saya sampaikan Pak Sohib. Saya untuk pembelajaran di tempat saya kan mengajar TK Pak Sohib. Jadi kendalanya yaitu saya memberikan pembelajaran 3M, menggunting, mengelem dan menempel di kelas seperti itu Pak Sohib. Oke Bu Zubeda, berarti siang hari ini kita akan berbicara tentang kendala pembelajaran 3M yang dihadapi di tempatnya Bu Zubeda ya. Dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Bu Zubeda dapatkan? Untuk harapan saya supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk pembelajaran 3M, yaitu kendalanya ada banyak anak yang enggan mengerjakan kegiatan 3M tersebut, Pak. Sehingga pembelajaran ini tidak efektif. Anak-anak banyak yang belum bisa menggunting, seperti itu Pak Sohib. Oh, baiklah, terima kasih Bu ya sudah mau berbagi. Jadi pada siang ini kalau saya bisa amati dan saya ambil dari percakapannya Bu Zubaidah ingin mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan pembelajaran 3M yang ada di tempat Bu Zubaidah ya. Nah, menurut pengamatan Bu Zubaidah, siswa yang mampu mengerjakan kegiatan 3M ini siswa yang seperti apa Bu Zubaidah? Menurut saya yang berhasil itu anak-anak dapat menggunting, mengelem, dan menempel dengan baik secara mandiri tanpa bantuan. Seperti itu Pak Sohib. Oh, jadi murid yang dapat mengerjakan kegiatan 3M ini
secara mandiri tanpa bantuan yang dikatakan berhasil. Seperti itu Bu Zubaidah ya. Iya Pak Sohib. Oke, sekarang mari kita coba identifikasi Bu Zubaidah dengan situasinya. Kalau misalnya murid Bu Zubaidah yang seperti ini dikatakan berhasil kan biasanya nilainya bisa mencapai angka 9 sampai 10 ya. Berarti kira-kira kondisi siswa Bu Zubaidah sekarang ini kalau dibuat skala dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira di level berapa Bu Zubaidah? Untuk sekarang ini mungkin itu di level 5 atau 6 karena anak dapat memilih kegiatannya sendiri, Bapak, seperti itu. Namun belum bisa mengguntingnya, seperti itu. Oke, saya paham sekali Bu Zubaidah. Misalkan untuk kondisi bisa mencapai angka 9 sampai 10 sangat susah Bu Zubaidah ya. Berarti diperlukan adanya sesuatu hal yang bisa Ibu lakukan. Mungkin ada ide atau bantuan sehingga anak ini bisa mewujudkan untuk bisa mencapai angka 10 begitu Bu Zubaidah. Betul Pak Sohib, ini sangat perlu sekali Pak. Karena berdasarkan pengamatan saya dan analisis untuk menggunting itu tangan atau jari anak-anak itu belum begitu kuat Pak Sohib. Jadi saya mempunyai ide agar anak itu bisa kuat dalam menggunting, memegang gunting karena untuk anak usia dini itu perlu perlu motorik halusnya kita latih. Jadi pertama-tama nanti saya akan mengajarkan anak-anak untuk meremas-remas kertas atau koran bekas seperti itu supaya jari-jarinya lebih kuat seperti itu Pak Sohib. Jadi Oke. untuk motorik halusnya bisa kuat dan bisa melakukan kegiatan untuk menggunting. Oke Bu Zubaidah. Baik. Mungkin adakah peluang Bu Zubaidah atau kemungkinan yang bisa Bu Zubaidah lihat dari kemampuan anak seperti ini Bu Zubaidah? Kemungkinan dengan melibatkan orang tua dan membuat media menggunting yang bervariatif, kemudian untuk kegiatannya juga saya buat yang menarik agar siswa lebih termotivasi dan menyukai kegiatan menggunting seperti itu Pak Sohib. Oh gitu ya. Kalau melihat ini dari kegiatan ini mungkin akan bisa muncul hambatan atau kendala yang dalam kegiatan ini akan muncul dengan sendirinya Bu Zubaidah ya. Kira-kira hambatan atau kendala apa yang terjadi Bu Zubaidah? Untuk hambatan atau kendalanya itu ada beberapa faktor seperti orang tua yang masih takut-takut anaknya untuk belajar memegang gunting seperti itu karena gunting itu kan termasuk benda tajam dan itu biasanya orang tua sangat berhati-hati sekali takut melukai anak-anaknya seperti itu Pak Sohib. Oh gitu ya. Menurut Bu Zubaidah kira-kira adakah solusi yang bisa Ibu Zubaidah terapkan supaya anak-anak tidak takut menggunting, agar anak hati-hati atau bagaimana Bu Zubaidah? Begini, dengan cara melibatkan orang tua melalui kegiatan parenting setiap bulan sekali dan kemudian mengajak orang tua untuk datang ke sekolah dengan menjadwalkan supaya orang tua ikut dalam pembelajaran atau bahkan mengajar di kelas seperti itu, Pak, agar tahu bagaimana mengajar di TK. Oke, baik. Itu adalah suatu langkah yang sangat positif sekali Bu Zubaidah. Bagaimana kira-kira Bu Zubaidah bisa merencanakan untuk bisa mencapai tujuan ini, Bu? Baik Pak Sohib, saya berencana untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru semuanya, kemudian berkolaborasi dengan orang tua dalam melibatkan siswa ke dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan pameran hasil karya berupa montase yang dibuat oleh anak-anak dengan cara menggunting beberapa gambar kemudian menempel-nempel. Jadi itu lebih membuat anak-anak senang atau menyukai kegiatan menggunting seperti itu Pak Sohib. Oke. Dari kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh Bu Zubaidah, mungkin adakah skala prioritas tertentu dalam rencana ini Bu Zubaidah? Untuk prioritas utamanya adalah dengan melibatkan orang tua tadi, Pak, dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Seperti itu, Pak Sohib. Oke, itu sangat luar biasa sekali Bu Zubaidah.
Itu langkah yang sangat bagus sekali dan bisa diterapkan mungkin. Kemudian kira-kira bagaimana jangka waktunya Bu Zubeda untuk melaksanakan kegiatan ini Bu Zubeda? Harapan saya dalam waktu dekat ini 1 bulanan gitu Pak, karena untuk anak usia dini itu tidak bisa cepat, jadi memerlukan apa namanya latihan yang tahapan-tahapan sesuai dengan usia seperti itu Pak Sohib ya. Iya. Kemudian untuk belajar menggunting di rumah juga harus kita terapkan atau kita apa namanya kita berikan orang tua pengertian dan apa namanya pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengajarkan menggunting anak yang benar agar tidak melukai anak-anak di rumah dengan pendampingan orang tua tentunya seperti itu Pak Sohib. Oke. Dari kegiatan ini, dari menggunting, menempel dan sebagainya, kira-kira bagaimana Bu Zubaidah bisa mengukur keberhasilan dari rencana ini Bu Zubaidah? Uh, untuk ke untuk keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak anak-anak TK itu, anak-anak saya dalam kelas itu dalam menggunakan gunting, Pak. Dengan benar dan dengan berhati-hati seperti itu, Pak. Tanpa bantuan orang lain sudah bisa seperti itu. Itu sangat hebat sekali Bu. Namun dalam setiap kegiatan, setiap rencana itu pasti ada tantangan. Bagaimana Bu Zubaidah bisa menghadapi tantangan tersebut Bu Zubaidah? Dalam menghadapi tersebut saya mencoba berpikir tentang alternatif solusi. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar juga, akan berbicara dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan masukan agar nanti rencana saya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti itu Pak Sohib. Oke, ini sangat terdengar sangat bagus sekali Bu. Kemudian kira-kira bagaimana komitmen Bu Zubaidah terhadap rencana aksi ini Bu? Saya berkomitmen untuk benar-benar melatih motorik halus anak dan berusaha keras agar siswa dapat melakukan aktivitas menggunting dengan benar dan baik seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Kemudian kira-kira siapa saja yang bisa membantu kegiatan ini agar Bu Zubaidah bisa menjaga komitmen ini secara bersama-sama Bu Zubaidah? Tentunya yang pertama adalah rekan guru biasanya, kemudian juga dukungan dari kepala sekolah, kemudian yang pastinya yang utama adalah orang tua yang mendukung kegiatan ini seperti itu Pak Sohib. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah adanya proses coaching ini Bu? Kira-kira Bu Zubaidah? Begini Pak Sohib, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi jika ada yang perlu diskusikan lagi seperti itu Pak Sohib. Oke, terima kasih. Itu adalah suatu hal yang sangat hebat sekali. Saya percaya kepada Ibu bisa melakukan rencana ini. Jika ada perkembangan dari Ibu, saya siap untuk membantu Bu ya. Jangan ragu-ragu untuk saling berbicara lagi kepada saya Bu. Itu ya. Terima kasih banyak Pak Sohib. Saya sangat menghargai dukungannya. Maaf sudah mengganggu waktunya Pak Sohib. Tidak masalah Bu. Semoga rencana aksi ini akan bisa membawa perubahan yang sangat positif terkait dengan pembelajaran 3M ya Bu Zubaidah ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Sohib. Sama-sama Bu Zubaidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sohib. Terima kasih kembali. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sohib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lian. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Tadi saya sudah mengobservasi ketika Pak Sohib melaksanakan kegiatan coaching terhadap Bu Zubaidah ya. Nanti sebelum penutupan Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, apa saja hal yang sudah Pak Sohib lakukan pada saat melaksanakan kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke Bu, dalam coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan Bu Zubaidah. Kemudian saya juga sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya dengan menggali tujuan dari pembicaraan tersebut,
menetapkan tujuannya seperti apa, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah, kemudian juga merencanakan aksi, kemudian ada tanggung jawab, kemudian saya akhiri dengan percakapan. Sehingga dengan alur Tirta ini bisa menggali, Koci menceritakan permasalahan dan bisa menemukan permasalahan yang dihadapi sendiri. Seperti itu Bu Zubaida. Julian. Oke, baik Pak Sohib. Tadi saya selama mengamati Pak Sohib dan Bu Subaidah itu sebenarnya saya ingin ikut andil begitu ya, karena pembahasan tadi itu sangat seru begitu. Menurut saya Pak, tadi ada beberapa catatan yang saya lakukan sebagai observer begitu. Yang pertama, proses coaching tadi antara Pak Sohib dengan Bu Subaidah sebagai coach itu sudah berjalan dengan sangat baik Pak. Jadi itu tadi saya sudah melihat alur Tirta itu sudah ada semua tadi Pak, sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai ke tahap tanggung jawab dan tindak lanjutnya begitu. Dan di sini sesuai dengan kompetensi yang Pak Sohib ingin kembangkan begitu, Pak Sohib sudah menggali potensi dari Bu Subaidah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Pak Sohib juga tadi mendengarkan dengan aktif begitu, jadi tidak memotong pembicaraan, kemudian menggali dengan pertanyaan berbobot sehingga Bu Subaidah bisa menemukan sendiri solusinya terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Subaidah begitu, terkait tadi pembelajaran 3M begitu. Iya betul Bu. Ya Pak, dan kegiatan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sesuai begitu ya Pak. Iya betul. Pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup ini Pak, menurut Bapak, dari Bapak sendiri kira-kira kompetensi apa nih yang ada di diri Pak Sohib yang ingin Pak Sohib kembangkan setelah kita melaksanakan kegiatan coaching hari ini Pak? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik Bu ke depannya. Seperti itu Bu. Oh iya, itu ya Pak Sohib, berarti yang akan Pak Sohib kembangkan itu proses Tirtanya mungkin dengan lebih keren lagi ya Pak, karena tadi sudah keren begitu. Untuk kedepannya mudah-mudahan Pak Sohib bisa terus melakukan kegiatan coaching ini dengan baik. Kemudian sampai di akhir waktu ya Pak, ini saya cukupkan untuk kegiatan observasi hari ini. Demikian observasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Pak Sohib, dan kedepannya saya akan nantikan perkembangan dari Pak Sohib. Saya tutup dulu ya Pak Sohib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama, terima kasih juga Pak Sohib.